Halo Lur, hari ini kita mau membuat satu modifikasi sederhana tentang gimana cara memodifikasi suara gelodak depan Espas dengan harga murah dan terjangkau. Nah, untuk kepastiannya, ini Om Subi nih yang udah menemukan cara di luar bengkel atau setelan mobil Daihatsu Espas sendiri. Ya, silakan Om Subi. Ya, sedul Espas, alat sederhana yang kita siapkan, yang jelas dongkrak. Dongkrak ini dongkrak ulir, kekuatannya lebih dari 2 ton, dan kebetulan saya tidak memerlukan jack stand. Terus kedua, kunci 17 pasring atau sok pun boleh. Terus palu dan karet untuk support sayapnya saya siapin yang baru, karena yang lama contohnya udah ada keras. Nah, kebetulan kalau yang merah ini agak keras kalau udah lama, makanya saya menggunakan yang karet hitam. Kalau yang hitam harganya berapa nih Om Subi nih? Ini kisaran satunya itu 12.000 kalau nggak salah. 12.000 ya. Lebih terjangkau lah ya. Iya. Hitung-hitung beli rokok, beli ini pun dapat. Ya, untuk Nah, ini tahunan. ini yang agak kecilnya, ini murah, sekitar 10.000. Nah, terus ini nih yang unik apa nih Om? ini karet dari conveyor. Kenapa pakai karet conveyor? Ini untuk ring tahanan dari karet ini masuk ke support sayapnya. Nah, supaya nanti tidak kena ring dan tidak gelodak-gelodak. Nah, terus nanti di as itu kita siapkan juga beberapa sentimeter selang air untuk masuk di asnya. Jadi kontak ke bodi, gelotak-gelotaknya insya Allah berkurang, karena saya udah dicoba untuk beberapa temen Espas semuanya. Hasil agak mendingan. Mudah-mudahan mendingan lah ya, hilang ya. Kemelodaknya hilang. Walaupun ya, tapi tetap karet harus ganti. Iya. Nah, kalau bisa jangan pakai karet yang merah, karena kalau sudah lama-lama keras. Nah, menurut saya yang murah tapi bagus karet yang hitam. Oke. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita lihat nih cara pemasangannya gimana. Oke. Ya, sekarang nih kita mau ke pemasangan si bannya ya. Nah, kita lihat cara-caranya. Nah, pertama-tama kita nih pasang dongkraknya dulu nih. Nah, ini untuk Om Subi nih yang lagi ngolong sekarang. Nah, ini kalau bisa diposisikan di as yang bulat ini ya. gimana Om? Jadi lebih tinggi posisinya dan lebih aman. Kalau nanti sayap, pas kita bongkar sayap, takutnya kita terganggu. Nah, jadi kita posisi yang free-nya di sini. Oke. Untuk pembongkaran ini kita tidak memerlukan jack stand, karena saya rasa cukup ini dongkrak lebih kuat dari jack stand. Berarti memang ini dongkraknya dongkrak sakti ya. Ya. Dongkrak ajaib lah ya, sakti. Betul. Nah, ini dongkrak untuk tambahan saja. Mana? Nah, posisinya di bawah mesin. Nah, ini kita untuk lihat. antisipasi aja, karena Oh, ini ya. ya, ini untuk tambahan saja. Oke. Antisipasi. Antisipasi. Nah, kita engkol. Sekarang kita sini nih. Ini dongkrak mobil apa ya Om? Ini Fortuner bisa ada, Innova ada. Bawaan pabrik Toyota ya. Ya, jadi kita merger dengan Toyota. Nah, sampai ban menggantung sedikit. Oke. Sampai bannya menggantung ya. Dan posisi ban belakang sudah diganjel ya. Nah, ini. Sedulur Espas semua. Nah, inilah Lur, tuh Lur. Jadi dia menggantung Lur ya. Nah, tambahannya kita untuk antisipasi kita tetap pasang. Takutnya ada sedikit guncangan. Nah, itu. Oke. Selanjutnya lepas ban dulu.
sekarang nih kita masang lepas ban ya Om ya, berarti ya bongkar ban ya. Bongkar ban. Ini posisi tadi sudah dikendorin dulu. Biar apa nih Om dibongkar Om? Biar lebih gampang Biar apa? lebih gampang karena posisinya nanti kita agak setengah ngolong dari sini. Karena sekalian ngecek kampas rem dan sebagainya. Wah, itu dia. Nah, karena banyak kejadian kelotak-kelotak itu baru perkiraan entah dari sayap atau dari shockbreaker atau dari laker. Oke, Nah, berarti sekalian kita ngecek ya, semua muanya lah ya, gak cuman ganti karetnya aja nih, ya kan? Nah, copot dah tuh. Ya, oke. Terus Ini bannya nih, udah dicopot. Nah, sekarang nih kita udah di bagian inti ya, inti dari penggantian karetnya Om ya. ya kita inti ngelepas dulu. Lepas ya berarti ya. Nah, ini kita lepas tirotnya aja sekalian kita cek. Siapa tahu dari sini juga. Oke. Wow, ini agak susah dulu. Nah, ini gunanya palu nih, Lur. Nah, kita minim alat, jadi pakai alat yang seadanya wae. Dan untuk teman-teman zebra semua, siapa yang ingin belajar, kita perhatikan satu persatu. Kita lepas dulu tirotnya. Oke. Nah, Udah lepas. itu jadi memang harus digetok ya Om ya untuk buka tirot ya. Karena dia posisinya persisi, di press juga. Nah, kebetulan ini udah copot, kita cek apakah dia ada kerusakan. Ternyata berat dulu. Tanda sehatnya gimana nih Om? Yang sehat. Kalau sudah oblak sekali berarti indikasi udah ada kerusakan. Ya. Dan ini keadaan masih bagus. Cuma nanti kita ditambah sedikit grease supaya agak loncer. Kira-kira gitu. Oke, kita pinggirin dulu. Terus berikutnya melepas ball joint. Ball joint posisinya ada di dalam sini, jadi agak sempit. Agak ini. Triknya gimana? Triknya melepas ball joint sekalian nih. Buat yang lain nih ya. Nah, ini lepas kancingnya juga agak lumayan nih, Lur. Mesti agak terang dikit atau pas posisinya terang nih. Ya. Nah. Oke. Iya. Ini kita buka kancingnya agak lumayan juga nih. Kancingnya. Pakai kunci berapa itu Om? Oh, obeng sebenarnya sih. Oh, obeng harusnya ya. Nah, oke, saya ambil dulu sebentar. Ini bukanya pakai Ini obeng ya. untuk membuka kancingnya kita cukup pakai obeng. Nanti kalau sudah lepas kita diteruskan dengan kunci 17 lagi. Bisa pakai shock atau dengan kunci ring juga bisa. Oke, berarti emang itu untuk membuka kancingannya aja ya. Iya, betul. Cut dulu. Nah, ini sekarang udah lepas nih Lur. Tinggal baut sayap. Tinggal baut sayapnya di bawah situ posisinya ya. Mana kita lihat dulu. Nah, itu ya.
Buka pakai kunci berapa itu Om? Ini dengan kunci 17, pas 17 ring ya. bisa, sok bisa. Kalau ada alat yang lebih canggih lagi juga boleh. Karena kita menggunakan alat sederhana saja. Yang penting yang penting niat untuk memperbaiki dan kenyamanan espas kita. Jadi dengan alat ya sederhana tapi berguna. Nah, gitu ya, nggak usah mahal-mahal. Ya, dan nggak usah ke bengkel. Ke bengkel juga bisa diatur sendiri. Nah, sedulur juga bisa dipraktekkan di rumah apabila ada gejala dari kendaraan JB-nya di bawah pengemudi ada suara gelotok-gelotok, indikasi dari area sayap, mungkin dari karet supportnya juga udah keras, itu juga pengaruh ke suara gelotok-gelotok tersebut. Nah, ini udah lepas ya Om ya. Nah, udah lepas. Lanjut Sekarang kita. Jadi targetnya itu yang mau diganti kemana Om? Nah, di sinilah indikasi suara di sini karena karet Mana yang coba bisa di kalau ini belum ini. ketahuan karena kita harus lepas dulu. Tapi Ini pun- bisa jadi di situ ya Ya. untuk indikasi gelotak-gelotok Betul. itu ya. Nah, di sini kita menggunakan kunci 17 juga. Nah, dari luar pun bisa. Hmm. Bentar. Ambil gambarnya sebentar Om. Iya. Biar jelas. Nah, ini nih lihat. Sama ya kunci 17 ya. Ulur ya. Nah, ini kita udah proses. Nah, Pas. Dulur. Nah, ini indikasi karet ini sudah keras dan kalaupun kelodok-kelodok penyebabnya dari sini karena ini tidak bisa menahan daripada kejutan yang benturan, jadi dia kelodok-kelodok. Nah, asnya pun ini ada indikasi juga. Jadi kita cek lagi juga. Nah, Oh, di situ jadi ada AC-nya ya. Sedulur di sini as dan lubang as ini, nah kita lepas. Nah, jadi kenapa indikasi kecurigaan kita di sini karena lubang as ini lebih besar daripada as ini. Kemungkinan ada sedikit benturan di sini sehingga menyebabkan bunyi klotok-klotok. Kira-kira begitu. Nah, kita akan mengganti karet ini sekaligus kita asnya kita kasih Lapis ya. dilapis dengan dengan karet selang supaya Dia padat. padat dari sini, tidak ada indikasi hilang juga kelodok-kelodoknya karena di sini gitu. Oke, siap. Ini kita sudah lepas, ternyata di sini ada ketahuan ya kenapa jadi bunyi keletak-keletak. Di sini sudah longgar alias tidak pas didudukannya, tidak jepit, makanya kita akan ganti dengan karet yang baru karena karet ini sudah keras, Udah kayak itu ya, udah kayak batu. kayak batu. Nah, tapi sebelum pemasangan kita ada tambahan ring karet. Ring karet ini terbuat dari karet conveyor, yang mana karet conveyor ini dia tahan pecah karena di dalamnya ada serat nilon. Itu biasanya dapat dari apa itu Om? Ini kita dari rekanan di pabrik ada Bekas-bekasan ya, bekasnya barang boleh, bekas lah barang ya. bekas. Intinya ini karet, mungkin dari karet ban motor juga bisa. Yang penting ada seratnya, jadi dia tidak pecah dan tidak rusak ya. Karena kemungkinan prediksi saya karet ini lentur dan untuk beberapa tahun kemudian masih bertahan kelenturannya.
Oke. Pasangan karet yang baru ini dilapisi dengan karet dulu, nanti ada tambahan selang, terus karet ini. Sedulur, kita mulai pemasangan dengan karet yang tadi sudah agak keras ini diganti dengan yang baru. Untuk saya ada sedikit tambahan modifikasi, yaitu karet tambahan ini supaya nanti ring ini tidak kontak langsung dengan sasis ini. Nah, kemungkinan untuk bunyi geletak-geletak pun itu indikasi dari sini. Dari sini ya. Ya. Karena memang dia secara bahan pabrik tidak dikasih penahan-penahan untuk meredam ya, berarti Om betul. ya. Jadi kita ada sedikit modifikasi. Caranya mudah, yang conveyor tadi sudah dibikin, kita pasang saja. Ya, ini sudah dipasang karet penahan daripada ringnya sayap. Nah, untuk langkah berikutnya itu karet yang ke shopnya sayap. Tapi ini masih ada kemungkinan kalau nanti di press itu ada antara kontak ke bodi sama ini ada space ya, ada sedikit space, jadi space dia ya. ada bunyi geletak-geletak walaupun ini karet di press tapi masih ada. Nah, kita ada sedikit penambahan modifikasi, yaitu dengan selang pipa. Kita masukkan Ukuran berapa mili Om itu? Ini kira-kira berapa mili ya? Ya intinya segede ini, nanti dia Sebesar masuk itu ya? sini. Kalau sudah masuk, kita kira-kira potong sampai di sini. Oke. Ya. Ya, ini sudah terpasang untuk penambahan selangnya di dalam as ini. Nah, tinggal memasukkan ke sasis dan kita memasang karet ini, tapi lebih baiknya kita pakai grease lagi. Jadi nanti setelah dia nanti terpasang, dia walaupun karet tapi dia butuh sedikit untuk pelumasan supaya tidak terlalu terpres gitu ya. Nah, ini karet yang baru kita pasang. Nah, jadi tujuannya ini agak pres ya, sedulur ya. Oke, jadi tidak oblak ya. Tidak oblak. Kemungkinan untuk pemakaian kendaraan nanti lebih nyaman ya, karena oblak dari mana kita udah antisipasi dengan tambahan ring karet, di asnya ganjel karet. Nah, ini karet kita pakai yang baru dan mudah-mudahan berhasil ya, sedulur. Nah, terus pemasangan berikutnya kita tambahan lagi stempel di sini. Nah, nanti dia ketemu di sasis. Gak apa-apa banyak, sedulur, biar licin dan longgar ya. Dan untuk pemasangan sayap, untuk bagian ini kita yang pertama masukin ke sini dulu. Jadi lebih gampang ya. Kalau ini nanti menyusul tinggal di press saja, karena yang agak sulit kan ini karena dia karetnya baru, jadi perlu untuk pengepresan. Jadi kita pasang dulu sini. Nah, dan kemudian adalah pemasangan pada ball joint. Jadi dari situ Ya. Dari sini kita ke ball joint ya. Ya, ke ball joint. Nah, tujuannya di sini supaya ball joint bisa untuk pegangan ya. Oke, kita juga pasang juga murnya nggak apa-apa. Nah, ini pun hanya untuk pegangan saja ya. Ya, oke, cukup. Nah, untuk as ini pemasangannya nanti menyusul setelah ini sudah dipres. Karena nanti kalau ini pemasangan dulu untuk dipres ini agak sulit karena karetnya agak tebal dan baru, dan tambahannya pun agak banyak, jadi agak pengepresannya agak sulit. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pasang dulu karet yang di depan sini ya. Dulur, ini sudah kelihatan ya
asnya. Jadi kita cukup pemasangan karet depan, dan jangan lupa kita tambahin gemuk atau grease sedikit supaya lebih licin di sini. Nah, berhubung ini agak sedikit untuk bautnya, usahakan kita press dulu. Press dalam arti di sini kita untuk pengepresan karena karet baru, jadi kita ada sedikit pengepresan. Nah, untuk penambahan karetnya nanti setelah ini sudah dipres, kira-kira begitu. Oke. Ya, ini hanya sementara ya. Jadi untuk ngepresnya itu di baut aja ya Om berarti ya? Ya, kita mur dulu supaya nanti ball joint sama baut sayap ke sasisnya itu bisa kepasang dulu. Dan ini pun sifatnya sementara. Nanti karena tambahan karet untuk ring karetnya ini, yang untuk menghindari benturan antar ring dengan bodi sasis itu dengan ini. Oke. Nah, itu berikutnya kalau sudah kira-kira terpres gitu. Oke, kira-kira. oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk mengepresnya itu hanya dikencangkan dulu, Ya. setelah itu lepas kembali dan pasang karet ajaibnya. Ya, Gitu betul. ya. 3, 2, 1. Ya. Tadi kan sudah dipasang Eh, baut dulu ya Om ya. baut joint dan Jadi sayap tujuan pemasangannya untuk biar mempermudah pemasangan baut sayap. baut sayap Nah, ini nih ya. Ya, Entah mana nih. di sini Om. Nah, sini. Nah ini ya. Dan untuk masangnya juga kita membutuhkan bantuan ya dongkrak dikit lagi lah ya. Karena kita tidak ada linggis, jadi kita coba pakai tambahan. Tips dongkrak. Oke. Dan selanjutnya kita ke sini. Nah, ini karet yang tadi beli tadi, ya kan? Udah masuk. Dan Jadi ini karet yang kedua ya. karet kedua yang di depan ya. Terus di sini ada sedikit, kira-kira hampir 2 cm selisih drat bautnya. Makanya kita dengan tambahan yang karet tadi yang kita bikin dari conveyor, kita masukkan ke sini. Oke, ini kita posisinya Dorong ya. Dorong, dan udah masuk ya. Oke. Oke, berarti ada sedikit lagi. Nah, gini kita kasih stempel atau gemuk ya. Nggak apa-apa dulur, nggak usah ragu-ragu, kita kasih aja karena ini nanti licin, jadi agak empuk juga ya, agak awet juga karetnya. Baru kita pasang di ring. Nah, dan ring kita pasang. Oke, baru kita mur ya dulur ya. Nah, ini karena jarak dratnya sedikit, mesti kita hati-hati karena ada sisanya drat hanya beberapa ulir, makanya kita hati-hati karena takut rusak. Nah, kita pasang juga murnya udah. Oke. Nah, baru kita dengan kunci supaya agak ngepres. Nah, Jadi dia langsung posisinya press. press dengan karet tambahan dan karet yang baru gitu kira-kira dulu. Nah, kemungkinan untuk bunyi gelodak-gelodak yang di area sini hilang total Karena sudah dikasih ya, karet. baru dan karet tambahan di ring depan dan belakang. Karet barunya pun depan dan belakang gitu kira-kira dulu. Dan ini biayanya cukup murah dulur ya. Kalau untuk harga karetnya aja nggak sampai 30.000 untuk 2. Jadi cukup lumayan ya, mengurangi bunyi kelotak-kelotak dengan biaya yang hemat. Nah, kalau kira-kira ini sudah press dan kira-kira agak keras, itu berarti sudah cukup. Nah, kira-kira begitu dulu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal pemasangan ball joint, kita kencangin lagi dan sebagainya, kita roda. Habis gitu kita akan pengetesan di jalan, entah berlubang atau yang ada garis kejut. Di situ untuk suara gelotak-gelotaknya masih ada atau sudah hilang, kira-kira begitu dulu. Seharusnya sih sudah hilang ya Om ya, karena kita sudah
menggunakan karet Nah, semuanya. karet baru dan ring karet gitu. Oke, betul. Oke,